menurut saya ada satu hal yang patut sekali kita pelajari, bahwa bukan kearifan lokal, mitologi lokal, apa yang diwariskan nenek moyang kita inilah bisa menjadi sebuah peluang yang luar biasa bagi kita untuk bisa memunculkan sebuah cerita yang baik. Teman-teman, sebelum ke sesi pertanyaan, kita akan masuk ke studi kasus. Saya baru saja menyelesaikan sebuah drama. Saya kira juga teman-teman yang penonton K-drama juga penonton ini. Biasanya saya lebih suka yang kostum yang zaman kerajaan Joseon Goryeo gitu ya. Tapi karena ini ada sedikit Goryeo-nya, maka kemudian saya tonton dan cukup menarik. Dan ini sebenarnya masuknya ke fantastis kalau menurut saya, karena tidak sepenuhnya sejarah. Ya, ada yang nonton ya. Baik, ada yang unik di sini. Ini yang tadi sempat saya sampaikan di awal, bahwa Korea bisa, kita bisa. Bahwa kita punya peluang untuk menciptakan cerita-cerita fantastis yang kelokalannya kuat, tapi juga menarik. Itu bergantung bagaimana kita mengoles, kemudian mengembangkan karakter-karakternya. Dan Bulgasal adalah salah satu contoh suksesnya. Sebenarnya di Indonesia ada di HBO, pernah HBS ya, itu pernah ada sebuah serial, tapi saking tidak menariknya saya bahkan lupa judulnya. Yang pasti di situ ada artis-artis terkenal kita yang main juga. Bagaimana mereka menghidupkan karakter-karakter genderuwo, Wewe Gombel dan lain-lain, tapi dijadikan modern gitu. Tapi tampaknya memang maaf ya, kalau bagi saya gitu, tampaknya memang alur atau ceritanya kurang kuat. Kalau menurut saya, mungkin orang lain menganggap menarik ya Mbak ya, mohon maaf. Tapi kalau bagi saya terlalu gelap, kemudian memang gelap tidak apa-apa ketika ramuannya tepat. Nah, Bulgasal ini menurut saya, orang lain mungkin juga tidak setuju bahwa Bulgasal ini ramuannya tepat. Gelap tetap, karena ini memang fantasi yang bagaimana yang penuh darah dan lain sebagainya. Tapi ada romansanya juga, ada filsafatnya juga masuk di sana, dan ya Haful. Terima kasih. Ya, Haful. Itu membuat menurut saya komposisinya tepat gitu. Nah, Bulgasal ini sebenarnya dengan Half-World itu ada kemiripan. Mengapa saya kemudian ingat Half-World itu, karena di situ waktu nonton pertama saya sangat punya ekspektasi besar gitu, karena wah kapan lagi gitu mitologi kita, mitos-mitos khas Indonesia bisa diangkut ke layar kaca, kemudian juga dilihat publik setidaknya Asia gitu. Dan tapi ya mungkin ya saya tidak tahu, mungkin kalau pertama cerita, kalau menurut saya terlalu gelap kalau bagi saya. Jadi mungkin saya harus menonton lagi untuk bisa lebih tertarik. Nah, yang Bulgasal ini ide awalnya adalah sebuah sesosok monster khas Korea. Ada yang mengatakan sebenarnya namanya Bulgasari ya, mungkin, tapi karena mirip produk makanan mungkin ya jadi diganti, nanti jadi Bulgasari gitu. Jadi diganti Bulgasal. Dan kalau Bulgasari itu pemakan logam, kalau ini mirip-mirip vampir. Mirip vampir sebenarnya, beberapa hal mirip vampir, tapi karena ada kelokalan jadi berbeda. Nah, kita akan belajar dari cerita ini. Kita mulai dari halaman pertama, menjawab 7 pertanyaan tadi ya. Yang pertama tentu saya punya contekan karena namanya agak susah ya. Kalau kita membahas tentang 5W-nya dulu, jadi karakter utamanya namanya Danhwal, mohon maaf kalau salah baca. Ini nama yang di Korea pun sangat aneh, karena memang ceritanya ini nama Danhwal ini karakter yang hidup 600 tahun lalu. Nah, dia Danhwal ini laki-laki yang tokoh utamanya ya, laki-laki yang unik karena dia seperti vampir, tapi kalau istilah Koreanya Bulgasal, dia tidak bisa mati, dia hidup abadi dan dia makan darah gitu. Dan dia agak-agak mirip Kulen misalnya. Kulen itu siapa namanya? Kulen.
yang dia memutuskan untuk tidak meminum darah manusia, Edward Cullen ya. Dia tidak meminum darah manusia tapi sapi. Kenapa? Agar dia tidak punya kepuasan seorang Bulgaza gitu ya. Nah, itu yang karakter uniknya di sana. Kemudian where-nya, mohon maaf, yang kedua apa ya tadi? Ceritanya tentang apa dulu ya? Ceritanya tentang apa? Ini tentang Bulgasal atau makhluk abadi yang sepanjang hidupnya dia mencoba mengurai lingkaran reinkarnasi untuk mengejar satu sosok yang dia percaya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan satu keluarganya. Itu ceritanya. What-nya, who-nya sudah, kemudian where-nya tentu di Korea, kemudian when-nya, ini when-nya yang menarik karena bicara reinkarnasi sehingga tahunnya banyak sekali, ada 1000 tahun lalu, ada 600 tahun yang lalu, kemudian ada awal 2000-an, dan akhirnya 2021 ya. Kemudian why-nya adalah mengapa ada cerita ini ya, karena ada pembunuhan satu keluarga itu, keluarga Hua yang dibunuh sehingga Hua ingin membalas dendam. Kemudian apalagi ya, when, where, why sudah. Baik, sekarang kita ke how. Nah ini dia how-nya. Yang pertama adalah karena tokoh utamanya adalah Hual tadi, dan Hual tadi, maka bagaimana kita mengenalkan si tokoh itu kepada pemirsa itu menjadi sangat penting. Nah, si penulis, kalau saya melihat sebuah tayangan apapun tuh penulisnya ya, si penulis serial ini dengan sangat kuat mengenalkan betapa gelapnya dan Hual ini sejak awal, sehingga kita yang nonton juga sudah masuk betul. Dan Hual ini memang sejak awal, sejak lahir sudah dipahami sebagai anak iblis gitu. Tapi karena penamanya monster, jadi tidak terlalu menyeramkan sih. Kalau iblis agak seram, padahal sama saja. Sehingga dia lahir dari ibu yang mati, ibunya bunuh diri, kemudian dia terlahirkan dalam kondisi ibunya meninggal. Nah itu dia jadi dikutukan, dia orang-orang takut kepada dia dan berusaha membunuh dia. Nah adegan yang sangat kuat di awal adalah dan Hua ini yang masih kecil diburu oleh orang sekampung untuk dibunuh. Dan itu memperlihatkan karakter dan Hua yang sangat kuat. Dia masih kecil tapi dia berusaha keras untuk mempertahankan hidup dia. Dan itu sudah memberitahu pembaca, sudah memberitahu pemirsa bahwa karakter ini sangat. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Apa yang paling diinginkan tokoh Anda? Ini juga sangat menarik karena si tokoh harus punya keinginan yang kuat untuk melanjutkan ceritanya. Jadi kalau di Hual ini, karena sejak awal tadi diceritakan dia anak yang sudah sejak lahir sudah dibenci orang, ingin dibunuh orang, pada akhirnya dia diselamatkan oleh seorang jenderal pada masa akhir Goryeo, dia salah satu jenderal pendiri Joseon begitu, dan dia diselamatkan, dibesarkan, akhirnya dia menjadi seorang perwira begitu, dan tugasnya itu khas, yaitu memburu monster-monster gitu. Monster-monster yang banyak betul, jenisnya sangat banyak. Mungkin kalau di kita mungkin tuyul, kemudian apa dan lain sebagainya lah ya, genderuwo dan lain-lain. Nah, mereka juga punya ternyata macam-macam itu, dan dia menjadi monster slayer begitu. Nah, setelah diceritakan berbagai penaklukan terhadap monster itu, suatu ketika kehidupan Hua berubah total karena keluarga ini dibantai, dibunuh, anak istrinya dibunuh, dan yang dia yakini sebagai pembunuh adalah perempuan bernama Min Sang-un. Nah, Min Sang-un ini adalah yang di halaman berikutnya. Nah, Min Sang-un ini sebenarnya bukan sosok yang asing karena waktu kecil yang menyelamatkan dia juga sosok yang sama, tapi kan tidak ada perubahan sama sekali pada dirinya. Maka dan Hual ini meyakini bahwa berarti perempuan ini memang dialah si Bulgasal, si makhluk abadi tadi, sehingga dia tusuk perempuan tadi untuk membalas dendam. Tapi yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang kemudian mengubah keseluruhan cerita, yaitu si perempuan bernama Min Sang-un tadi mengutuk si
Hual agar dia berubah menjadi Burgasal. Sedangkan si Burgasal perempuan tadi mati dan nanti akan terlahir menjadi manusia. Itu yang menjadi inti dari keseluruhan cerita ke depan. Si Hual kemudian menempuh perjalanan dari abad ke abad untuk mencari si Ming Son Un tadi untuk membalas dendam. Dan halaman berikutnya, ketiga, yaitu apa yang menghalangi tokoh untuk meraihnya, apa yang menghalangi Hual ini untuk meraih apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan tadi? Dia ingin membalas kematian keluarganya. 600 tahun kemudian dia bertemu lagi dengan perempuan yang sama. Ya banyak yang mengatakan begitu mirip dengan Goblin, tapi saya belum nonton Goblin. Nah, kemudian setelah itu setelah 600 tahun dan bertemu lagi si Hual tadi menjadi bingung karena ternyata perempuan bernama Ming San Un tadi karakternya sangat lembut dan membuat dia tidak tega lah intinya untuk membunuh, dan itu menjadi konflik batin dia sendiri apakah dia akan membalas dendam atau tidak, tapi dalam hatinya dia tetap kukuh akan melakukannya. Nah, ketika akhirnya dia ingin benar-benar membunuh si Min Sang Un tadi, dia diselamatkan oleh kedatangan adiknya, adik perempuan si Ming Son Un itu Min juga namanya tentu saja, Min Si Ho, yang ternyata adalah reinkarnasi dari istri Hua. Itu yang membuat dia jadi bingung mau membunuhnya bagaimana begitu, karena adik si perempuan yang mau dia bunuh ternyata istrinya di kehidupan sebelumnya. Tentu kita harus membuang dulu ya latar belakang budaya ataupun agama kita ya. Ini kan cerita fantasi. Nah, pada hal yang pada kejadian yang sama, pada waktu yang sama ada kedatangan Burgasal yang lain yang membuat Hua ini kebingungan karena terus siapa yang hendak dia lawan begitu. Dan Burgasal yang kedua ini laki-laki yang namanya makin susah ini, Eul Tai di halaman berikutnya, yang akhirnya ini menjadi pertempuran dua Burgasal ya, yang satu adalah Dan Hua dan satu adalah Eul tadi. Boleh di halaman selanjutnya. Nah, ini pertempurannya antara dua Burgasal tadi. Selanjutnya, sedikit lagi. Baik, akhirnya kebingungan orientasi untuk membunuh lawannya itu makin kacau ketika Burgasal yang kedua itu justru yang ikut berusaha membunuh perempuan yang tadi, yang Ming Song Un tadi. Dan mereka akhirnya malah bertempur sendiri, dan tokoh kita dan Hual ini selalu kalah berantemnya. Mengapa? Karena dia tidak minum darah manusia kan, dia minum darah sapi gitu, jadi kurang kuat. Dan dia kalah, dia sudah hampir telak, sudah hampir mati begitu. Boleh di halaman selanjutnya. Pada saat itulah kemudian dia karena sudah dekat dengan keluarga Ming San Un tadi, akhirnya dia berpikir pada titik yang sudah rendah sekali dari keyakinan dirinya. Dia berpikir bahwa mungkin dia sudah kehilangan keluarganya pada 600 tahun yang lalu, maka dia tidak boleh kehilangan keluarganya yang ada pada hari ini gitu. Keluarga hari ini maksudnya ya Min Si Ho, Min Sang Un dan beberapa orang yang lain. Akhirnya itu membuat dia mengubah prinsip dia selama beberapa abad untuk tidak minum darah manusia karena ada tetesan darah lawannya tadi. Dan beberapa yang lain hanya dia minum dan dia menjadi kuat. Selanjutnya, dan inilah yang terjadi. Apa yang menyadarkan tokoh Anda sehingga mampu bangkit dari kegagalan yang tadi saya sampaikan sebelumnya? Akhirnya dia memotivasi diri begitu untuk bangkit. Saya tidak boleh mati sekarang, saya harus menyelamatkan keluarga saya karena memang Ming Sang Un tadi kan dalam bahaya. Kemudian dia sengaja meminum darah lawannya, salah satunya kemudian bisa mengalahkan si Burgasal yang kedua yaitu Eul Tai tadi. Selanjutnya, bagaimana tokoh Anda secara dramatis meraih keinginannya? Yang unik di sini memang apa yang dia inginkan sebenarnya sudah tercapai karena pembunuh keluarganya itu ternyata memang si Eul Tai tadi. Tapi setelahnya dia
tidak punya pilihan lain, dia bisa bertahan di dunia yang sekarang. Kalau dia masih bertahan, maka yang lain akan mati, maka dia memilih untuk mati. Ini klise sebenarnya, tapi memang mungkin harus begitu. Hanya dia memutuskan untuk membunuh, menghilangkan dirinya sendiri, menghancurkan jiwanya sendiri, agar yang lain bisa hidup. Selanjutnya, terakhir. Nah, yang terjadi adalah perputaran tadi. Karena si perempuannya kembali menjadi Bulgasal, karena dia udah digigit oleh Bulgasal yang lain, akhirnya dia menjadi makhluk abadi. Sebaliknya, Dan itu terlahir lagi menjadi manusia. Tapi untuk mereka bertemu butuh waktu 50 tahun. Dan itu adegan yang cukup teringat-ingat. Demikian teman-teman, tentu ada yang mengatakan ceritanya mirip dengan Goblin, dan saya harus menonton juga ini. Nanti mungkin ya, karena sebenarnya ini bukan genre yang saya sangat sukai, hanya karena kemarin adalah serial terbaru Netflix, jadi ingin tahu. Dan kebetulan memang kita akan membahas genre fantastis. Mungkin ada juga mengatakan klise dan lain sebagainya, tapi menurut saya ada satu hal yang patut sekali kita pelajari, bahwa bukan kearifan lokal, mitologi lokal, apa yang diwariskan nenek moyang kita inilah bisa menjadi sebuah peluang yang luar biasa bagi kita untuk bisa memunculkan sebuah cerita yang menarik. Saya muncul lagi, karena saya kira dengan segala macam suku yang kita punya hari ini, kita punya lebih dari cukup bahan-bahan fantastis yang luar biasa. Di Jawa saja sudah ada berapa. Tadi suku Bunian misalnya yang tadi disebut oleh teman-teman, itu mirip-mirip dengan elf ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang lain, dari Papua sampai Aceh, saya kira sangat banyak yang bisa kita gali, asal kita tahu ramuannya, sehingga dia bisa tetap dikonsumsi secara modern gitu ya, tidak menjadi cerita-cerita zaman Susana begitu ya, tapi tetap menarik, modern, kemudian memberi sesuatu. Naga saja kita punya kan, naga baru kelinting itu, tapi agak berbeda dengan naga di Inggris yang punya sayap. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa menulis fiksi fantastis ada sebuah tantangan yang tidak mudah. Tapi kita sebagai pewaris budaya Indonesia, kita punya peluang untuk bisa menciptakan itu. Jangan lupa bahwa penulis Harry Potter pun mengambil Nagini itu dari Indonesia, dari Nusantara, dari naganya Indonesia gitu, bukan naga Eropa. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dielaborasi di tanya jawab dan bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih.